Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada muatan pelajaran PPKN kelas 5 tema 5. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki letak strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Selain itu, negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menyebabkan banyak bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia sejak dulu. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda pernah menguasai Indonesia untuk mendapatkan kekayaan alamnya. Rakyat Indonesia pun berusaha melawan penjajah hampir di setiap daerah. Namun, perjuangan itu selalu gagal karena masih bersifat kedaerahan dan belum ada persatuan secara nasional. Inilah yang menjadikan rakyat Indonesia sadar bahwa bangsa Indonesia harus bersatu. Dengan kesadaran tadi, maka para pemuda mendirikan organisasi-organisasi pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beberapa tahun kemudian, muncullah organisasi lain seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1911, Indi Separtai tahun 1913, Partai Nasional Indonesia pada tanggal 1927, dan berbagai organisasi lainnya. Peristiwa kebangkitan nasional tadi melatar belakangi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda lahir dari hasil Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Peristiwa ini dihadiri oleh para pemuda yang berasal dari berbagai suku, adat, dan bahasa, kemudian bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji yang mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Sumpah inilah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada peristiwa ini juga pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Peristiwa bersejarah selanjutnya adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, juga dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh perjuangan lainnya di rumah Laksamana Maeda pada malam sebelumnya. Selanjutnya, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bendera merah putih yang dikibarkan adalah hasil jahitan Fatmawati, yakni istri Insinyur Soekarno. Tokoh pengibar bendera merah putih yang pertama kali adalah Latif Hindraningrat, Suhut Sastrokusumo,
dan SK Trimurti atau istri Sayuti Melik. Bunyi naskah proklamasi adalah: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah merdeka, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UUD Negara RI tahun 1945 tersebut, diatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia pada pasal 1 ayat 1. Bunyinya adalah sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintahan NKRI diselenggarakan atas asas desentralisasi atau pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayah masing-masing. Hak pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakatnya itu disebut dengan otonomi daerah. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.